Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dari nikmat itulah kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas, bersama-sama melakukan yang kemudian kita sebut dengan amal dan ibadah, sehingga dari itulah kita menjadi manusia yang bermartabat, berkeilmuan dan berpengetahuan. Tentunya sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan, ketika kita berbicara tentang nikmat, maka Allah telah memberikan sebuah syarat di sana, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Begitu salah satu bunyinya. Yang kemudian ketika kita berbicara tentang nikmat, guru itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus merasakan, harus bersemangat menjadi guru, terlebih menjadi guru di abad 21 ini. Semua tantangan global akan kita hadapi bersama, kebudayaan akan terus masuk, adat orang luar juga akan masuk, demikian pula semua akan berangsur menggerogoti kita. Hanya dengan satu perlawanan, hanya dengan satu yang bisa kita jadikan filter, yaitu tetap tanamkan rasa cinta kepada bangsa kita Indonesia, dan tanamkan secara luhur dalam jiwa kita ini bahwa bahasa Indonesia tidak boleh kalah dengan bahasa manapun, dan budaya manapun tidak akan pernah bisa menggeser hati nurani kita untuk mengatakan aku cinta bahasa Indonesia. Kawan, di tantangan kita ini abad 21 banyak sekali tantangan-tantangan yang dirasakan kita, tentunya sebagai guru. Terlebih saya guru honorer yang hidupnya dalam ruang lingkup sekolah swasta. Bagi saya itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, karena tidak semuanya guru, tidak semuanya orang bisa menjadi guru honorer di lembaga swasta seperti saya ini. Saya bangga karena itu. Kenapa? Itu adalah amanah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga apa? Saya tidak akan pernah menurunkan sedikit pun nilai inovasi dan kreativitas yang telah Allah berikan kepada saya selaku guru honorer di lembaga swasta. Hidup guru honorer, begitu itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rohmadi, bahwa guru itu harus punya multi konteks. Multi konteks itu kita harus memahami tentang keadaan siswa di dalam kelas. Terlebih lagi ketika kita seperti saya ini, di lembaga saya itu kalau mengajar pasti di jam terakhir. Saya kebetulan memegang mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya minta di jam terakhir, karena di saat itulah jam-jam terakhir itu adalah jam-jam paling rawan, jam yang menjajah terhadap konektivitas dan aktivitas pembelajaran. Mengapa demikian? Ngantuk ada, rasa lelah ada, semuanya letih, lemah, lesu, lapar ada di situ. Sehingga apa yang terjadi? Dengan kata Pak Rohani tadi, kita harus punya yang namanya multi konteks. Sering saya lakukan itu ketika saya masuk dalam ruang kelas, menemukan banyak siswa sudah lelah, letih, lesu, ngantuk, ada yang sudah tidur, bahkan yang sudah beriler-iler kemana-mana itu. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ilernya itu kalau kita ukur dari kepanjangan, begitu kan ya. Lalu bagaimana gerak kita sebagai multi konteks tadi untuk mengetahui dan memahami seperti apa yang dirasakan oleh siswa, oleh peserta didik? Maka seringkali saya
masuk itu dengan assalamualaikum, saya sapa, saya berikan senyuman, saya berikan semangat. Akan tetapi itu tidak bisa membangunkan mereka, tidak bisa memberikan semangat lagi. Kenapa? Dia sudah terjajah dengan alam itu, begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Oke lah, saya ini harus memberikan nilai kreativitas yang ada dalam diri saya untuk kembali menuangkan kepada siswa. Supaya apa? Mereka tahu bahwa Holis itu harus dicintai, gitu. Holis ini bukan menjadi guru yang harus terbebani, gitu. Tidak harus takut dengan Pak Holis, gitu kan. Jadi dia harus happy dengan Pak Holis itu. Dia harus cinta dengan Pak Holis itu, dalam artian bukan cinta antara sepasang kekasih, bukan, tapi selalu dirindukan. Loh, ini loh Pak Holis, gitu kan. Sering saya bawakan lagu-lagu berbahasa Indonesia seperti yang diulas tadi di depan, harus cinta pada bahasa Indonesia. Maka seringkali saya dendangkan kepada mereka itu untuk memberikan rasa semangat, jiwanya kembali lagi. Saya berikan lagu-lagu bahasa Indonesia. Biasanya saya bawakan seperti ini. Belum lagi dia bangun, kasih yang lebih melo-melo sedikit, begitu kan. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun kan yang dapat menyentuh tubuhmu. Biasanya siswa di pojok kanan, pojok kiri itu biasanya kalau mendengar itu dia langsung ternyentuh, gitu kan. Dia langsung tepuk tangan gitu. Nah, ini sebuah kesempatan untuk membangun semangat jiwa untuk belajar. Bagaimana kita tentang multi konteks itu kita harus pahami betul. Sangat dibenarkan kata Pak Rohmadi itu ketika kita harus mempunyai jiwa multi konteks. Kita harus paham, kita harus mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang di antara mereka yang tidak punya semangat lagi, terlebih di jam terakhir itu. Maka sering saya jadikan itu sebagai membangkitkan semangat, sebagai sapaan untuk mereka semua. Terlebih lagi bukan hanya untuk lagu-lagu bahasa Indonesia, saya sering membawakan tembang-tembang Madura. Supaya apa? Supaya mereka tidak lupa adat istiadat dan budaya mereka seperti apa, dan di mana dia lahir, dan di mana dia merasakan hidup pertama sampai dia menjelang dewasa. Biasanya saya berikan tembang-tembang berbahasa Madura seperti ini, kawan. Bula abit seta aja mureng latin, cemu cehi mak terong pote. Bula abit seta atemu reng ratin, atemu beri mak kerong pole, atemu beri duma kerong pole. Ini adalah salah satu yang sering saya bawakan untuk kemudian membangkitkan semangat di antara para pejuang-pejuang yang akan lahir, yang akan menopang masa depan Indonesia menjadi bangsa yang berbudi luhur. Jadi kawan, sebagai guru di abad 21 ini berbagai macam tantangan harus kita hadapi, dan kita harus siap menghadapi itu dengan inovasi, dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah tutup pemikiran kita dari era global, jangan pernah tutup pemikiran kita dari kemajuan-kemajuan teknologi. Hanya satu yang kita bisa memfilter itu, kita
punya pemikiran kita jangan sampai dikuasai oleh kemajuan teknologi, tapi teknologi harus kita kuasai dengan pemikiran kita. Jangan kita dikuasai oleh seleranya kemajuan teknologi, tapi teknologi harus mengikuti selera kita. Salam Ratu Lisa, belajar menulis dan membaca. Semangat kawan, kita harus menjadi guru di abad 21 yang penuh inovasi dan kreativitas yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.